Followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini sama sebisa sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Leo di tahun 2022. Bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya ya. Karena dari kemarin banyak sekali yang nagih-nagih dan DM kok Leo belum diramalin. Oke, saya akan meramalkan Leo. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket sama seseorang, pengen dilihat kecocokannya seperti apa. Jadi kalau kalian gak cocok, kalian tidak membuang waktu yang sia-sia ya, kalian bisa DM ke Instagram saya @marcewen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, ataukah kalian ada rumah tangga memang udah di ujung tanduk, hampir cerai, ada pihak ketiga, keempat, kelima yang memang ngajak selingkuh dan kalian bingung bimbang butuh solusi, silahkan DM ke saya di @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan Leo, asmara dan juga keuangannya di tahun 2022 ya. Awal tahun apakah ada hal baik ataukah sebaliknya. Nah, sebelum saya membukakan kartu tarotnya, saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu. Leo ini memiliki sifat dan karakter. Yang pertama, orangnya ini pemberani. Dia itu nggak pernah takut dengan siapapun, ujian, cobaan kayak gimana pun. Leo ini nggak pernah takut karena dia itu memiliki jiwa yang pemberani, percaya diri terhadap apapun yang ia kerjakan. Dia itu suka menjadi pusat perhatian oleh banyak orang. Kadang memiliki sifat yang gengsian. Kalau misal sama orang baru ngajak kenalan duluan, dia kayak nggak mau, pengennya diajak kenalan duluan, contohnya kayak gitu ya. Kalian tau lah ya orang gengsian itu seperti apa, tapi nggak masalah juga, itu merupakan suatu hal yang wajar. Leo ini orangnya nggak banyak mengumbar janji, tapi yang penting kenyataannya. Nggak suka ngomong kayak misal aku mau cinta kamu, mau nikahin kamu, mau ngelamar kamu tahun depan, 2 tahun lagi aku mau nikahin kamu. Enggak, dia tuh nggak suka mengumbar janji manis seperti itu. Dia kalau mau menikahi ya dia datang ke rumah orang tuanya, ngelamar beneran, nikahin beneran, seperti itu. Dia tuh lebih menunjukkan dengan perbuatannya ya. Tapi kalau saya lihat Leo ini memang orangnya secara sifat dia itu baik hati, lemah lembut gitu ya, sedikit bicara dan banyak bekerja, nggak banyak ngomong, tapi yang penting kenyataannya, actionnya, yang penting sukses. Orangnya no profile tapi yang penting sukses, seperti itu. Nah, walaupun nggak semua karakter Leo sama, tapi rata-rata karakter Leo itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya ini pemberani, percaya diri, pantang menyerah, orangnya sedikit bicara, banyak bekerja, nggak banyak mengumbar janji, lebih menunjukkan rasa cintanya dengan perbuatan daripada kata-katanya. Nah, Leo ini memiliki 3 zodiak yang cocok sama Leo. Yang pertama ada zodiak Sagittarius. Sagittarius ini orangnya berjiwa petualang, suka mencoba hal baru, kuliner baru, tempat wisata baru. Sagittarius ini orangnya paling nggak suka diatur dan nggak suka dikekang. Jadi kalau punya pacar suka ngatur, pasti bakalan putus ya. Karena Sagittarius ini orangnya ini tipe karakter orang yang suka berteman. Orang yang suka berteman itu kalau diatur-atur dia tuh nggak akan bisa leluasa untuk berteman sama siapapun juga gitu ya. Nah, Sagittarius ini orangnya cerdas dalam hal apapun juga, dalam menangkap usaha juga dia tuh cerdik, dia tuh kreatif orangnya, kadang-kadang kepikiran untuk punya usaha yang tidak dimiliki sama orang lain, konsepnya, ide-idenya dan sebagainya. Nah, Sagittarius ini orangnya ini mudah beradaptasi juga terhadap lingkungan dan orang-orang baru, jadi gampang akrab, gampang betah sama situasi, sama lingkungan, dan mudah menyesuaikan diri, tidak gampang mengeluh terhadap apapun yang ia kerjakan. Nah, makanya Leo sama Sagittarius mereka cocok, saling melengkapi dari segi sifat dan juga personalitinya. Zodiak kedua yang cocok dengan Leo adalah Gemini. Gemini ini orangnya ambisius ya, apa yang sudah menjadi mimpinya harus tercapai, harus menjadi kenyataan dan lain sebagainya. Orangnya ini percaya diri ya, tapi orangnya ini kadang-kadang kemudian banget gitu. Sekarang A, besok bisa B gitu ya. Orangnya moodnya berubah-ubah sesuai suasana hatinya dia aja gitu ya. Orangnya kadang memiliki sifat egois dan juga keras kepala. Kadang nggak mau ngalah, kadang pengennya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, contohnya kayak gitu ya. Tapi kalau saya lihat Leo ini bisa menjadi pelengkap yang baik untuk Gemini juga. Mereka saling melengkapi, klop, sama-sama orang ambisius. Jadi kalau misal berkolaborasi dalam hal usaha, bagus sekali ya. Zodiak ketiga yang cocok sama Leo adalah Aries. Aries ini orangnya berjiwa energik, agresif, kalau ngerjain sesuatu dengan penuh semangat, antusias, ambisius gitu ya. Orangnya punya banyak teman dan mudah menjalin relasi sama banyak orang gitu ya. Orangnya agak keras kepala juga sih sebenarnya. Dia tuh kalau punya sesuatu hal apa gitu ya, dia tuh mau orang lain ngomongin Aries itu gak mempan gitu. Kalau udah punya keinginan, udah punya tekad ya, pokoknya dia tuh harus bisa ngelakuin tersebut gitu lah ya. Intinya seperti itu Aries, tapi saya lihat orangnya humoris, penuh canda tawa, orangnya asik, seru, rame, menyenangkan, kalau ngobrol gampang nyambung juga.
Nah makanya sama Leo juga cocok ya. Nah ada 3 zodiak yang cocok sama Leo, ada Sagittarius, Gemini dan juga Aries. Tapi bukan berarti di luar zodiak tersebut gak cocok sama Leo ya. Bukan berarti seperti itu. Leo sama Libra bisa juga cocok, Leo sama Scorpio bisa juga cocok. Karena semuanya tergantung dari sifat dan personality kalian masing-masing. Kalau bisa saling ngalah pasti akan baik-baik aja. Nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk asmara juga keuangannya di tahun 2022. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanya-nanyain. Jadi saya akan meramalkan ya. Saya cek dulu kartunya. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmara Leo dulu di tahun depan gimana. Kalau kalian nontonnya sekarang berarti tahun depan, kalau nontonnya tahun depan berarti tahun ini ya. Oke, saya cek dulu untuk di tahun 2022 asmara Leo tanpa berlama-lama karena banyak yang udah nggak sabar ya. Di kartu yang pertama saya lihat di sini ada kartu Page of Wands. Keluar kartu Page of Wands. Jadi kalau saya di kartu yang pertama ini adalah simbol suatu bahwa kalian tuh harus bisa mengambil sikap, harus berani mengambil langkah dalam percintaan. Karena di tahun depan kalau kamu masih gini-gini aja, masih ngambang-ngambang aja, kamu tidak akan mendapatkan pencerahan soal asmara, baik yang single maupun yang sudah berumah tangga. Karena apa? Karena kamu harus tegas. Kamu mungkin punya unek-unek yang mungkin kamu nggak bisa menyampaikan sama pasangan kamu gitu loh ya. Nah kamu harus berani mengambil sikap, keputusan, apalagi buat kalian yang sudah pacaran di atas 1 tahun, di atas 2 tahun yang belum mendapatkan kejelasan, bahkan belum dikenalin sama orang tuanya gitu ya, orang tua dari pihak pasangan kamu gitu ya. Jadi kamu harus berani mengambil sikap. Kapan kita datang ke orang tua kamu? Kapan kamu ngelamar saya? Intinya kamu harus berani mengambil sikap. Karena kalau tidak seperti itu, kamu tidak akan mendapatkan pencerahan di tahun 2022. Ini adalah simbol suatu ketegasan teman-teman ya. Buat kalian yang single juga sama, kalian harus tegas dan kalian nih harus bisa move on dari masa lalu kamu. Jangan terpaku. Kalau misal memang udah nggak bisa dipertahankan, ya buat apa dipertahankan? Contohnya kayak gitu loh. Kalian punya pasangan kalian udah nggak bisa mempertahankan kalian, alias udah ogah-ogahan, udah nggak ada semangat, isinya ribut terus, berantem terus. Mendingan kalian move, ambil keputusan, kebijakan dari diri kalian sendiri. Kalian tuh berhak loh kalian mengambil sikap gitu ya, sikap tegas namanya dalam suatu hubungan. Karena kalau saya lihat di tahun 2022 kalau kamu nggak tegas, kamu akan flat, akan ngambang dan akan gitu-gitu aja. Saya lihat akan ada pengembangan jika kamu bisa mengambil sikap, akan ada kebahagiaan yang datang buat kamu di tahun 2022. Ini simbolnya seperti itu ya. Untuk asmaranya nanti saya akan lanjut di kartu yang kedua untuk keuangannya bagaimana. Tapi sebelum saya lanjut di kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian punya permasalahan rumah tangga, bingung cara menyelesaikannya seperti apa, dan kalian butuh solusi ke saya, silahkan DM ke Instagram saya @marsowen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Selanjutnya di kartu yang kedua untuk keuangan Leo, kita akan lihat. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua bagaimana untuk keuangan Leo di tahun depan, di tahun 2022. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mengambil kartu yang kedua. Di kartu yang kedua ini adalah Ten of Pentacles. Ada 10 koin emas. Saya lihat di kartu yang kedua ini menyimbolkan bahwa dalam hal keuangan kamu akan bertaburan rezeki, akan berkelimpahan rezeki. Entah dari manapun juga, yang namanya rezeki itu datangnya tidak terduga. Bisa dari sahabat kamu, teman, rekan kerja, atasan, kamu naik pangkat, naik jabatan, bisa juga. Di tahun depan overall saya lihat ada hal baik buat kamu. Cuma bukan berarti kalau saya bilang ini kartu ramalannya baik, kalian harus di rumah nganggur, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, bangun siang, nunggu duit datang ke rumah kalian. Enggak, kalian tuh hanya ngimpi kalau kayak gitu. Jadi kalian tuh harus berusaha, harus mencoba peluang-peluang yang baru di sekitar kamu. Karena kalau saya lihat peluangnya banyak di tahun 2022. Kalau kamu mau mencoba, hokinya bagus. Di tahun 2022 ini Leo hokinya bagus, saya lihat seperti itu. Hoki itu terjadi ketika kamu mau berusaha. Ketika kamu mau berusaha, hokinya datang seperti itu. Tapi ada juga orang yang udah berusaha tapi hokinya nggak datang, itu juga ada. Tapi kalau saya lihat Leo ini hokinya bagus di tahun 2022 ya. Akan banyak tawaran-tawaran bisnis, akan banyak relasi-relasi baru gitu, peluang-peluang baru, usaha-usaha baru juga banyak. Intinya ini adalah hal yang positif untuk Leo di tahun 2022. Keuangannya saya bilang bagus ya. Dan kalau saya bandingkan kartu yang pertama tadi untuk asmaranya, kamu harus berani mengambil sikap, baik yang single, baik yang udah punya pacar, udah punya keluarga, udah punya suami, udah punya istri. Kalian harus berani mengambil sikap, ngomong tentang unek-unek kamu, jangan pernah takut. Dan intinya kalau saya bilang tegas terhadap apapun yang menjadi keputusan kamu ya. Di kartu yang kedua simbolnya di sini ada kartu Ten of Pentacles, bertaburan
keberkahan, rezeki, keuangan, dan sesuatu hal baik dan positif yang datang untuk Leo di tahun 2022. Peluangnya banyak dan ini adalah kartu yang positif sekali untuk Leo di tahun 2022 ya. Yang kemarin penasaran sama Leo udah saya ramalkan di video kali ini. Untuk kalian yang belum nonton zodiak-zodiak yang lain seperti Gemini di tahun 2022, Taurus di tahun 2022 itu sudah saya ramalkan di video saya. Jadi kalian yang belum nonton silahkan nonton di video-video saya yang kemarin. Scorpio sama Libra juga udah ya. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap hari saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang ya. Jadi buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi silahkan DM ke Instagram saya di @marshawen. Yang pengen curhat-curhatan ke saya silahkan DM ke saya di @marshawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan yang baik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sukses selalu buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marshawen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.